Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كبيرا. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu subuh ini kita bisa ta'lim, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Qur'anul Karim sebagaimana ayat yang tadi saya baca, saya kutip dari surah Bani Israel, atau nama lainnya disebut surah Al-Isra. Surah ini termaktub pada urutan yang ke-17. Saya tidak tahu kenapa diletakkan di urutan yang ke-17. Tapi semua itu pasti ada pesan penting. Dan nama surah itu disebut surah Bani Israel. Ayat yang tadi saya baca, ayat yang ke-4, kalau diterjemahkan secara harfiah, wa qadayna ila bani Israel, dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel fil kitab, di kitab itu, la tufsidun. Ini bahasa yang sangat tajam sebetulnya. Kenapa disebut ungkapan la tufsidun? Sungguh mereka telah melakukan fasad yang sangat fasad. Jadi bukan sekedar fasad, bukan sekedar membuat kerusakan, tapi membuat kerusakan yang amat dahsyat. Superlatif kalau bahasa kampusnya. Sesuatu yang sangat extraordinary. Berarti sangat biasa atau luar biasa? Sangat luar biasa. Itulah sebabnya ayat ini menggunakan redaksi la tufsidunna fil ardi marratain. Sungguh mereka telah melakukan kerusakan di muka bumi yang amat dahsyat 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka benar-benar melakukan kesombongan yang amat besar. Saudara-saudara sekalian, apa yang termaktub dalam Al-Quran ini bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi
merupakan panduan bagi kita, generasi yang muncul di masa depan, untuk mengambil pelajaran. Supaya kita tidak menjadi sama atau serupa. Itulah sebabnya ditekankan di ayat ini untuk bisa kita renungkan. Kenapa sampai Allah mengulang ungkapan la tufsidunna fil ardi marratain? Sungguh mereka telah melakukan perbuatan fasad yang amat besar, dan itu dilakukan 2 kali. Apa maksud ini dari semua? Kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, Baitul Maqdis, atau mereka menyebut dengan sebutan Bait Hamikdash, kalau kita sebut dengan bahasa sederhana Baitullah, itu memang yang ada di Palestina itu hancur 2 kali. Kalau kita sebut istilah Baitullah, biasanya pikiran kita di Mekah Al-Mukarramah. Itu betul, itu Baitullah. Itu Baitullah yang pertama. Tapi Baitullah yang kedua, itu yang ada di Palestina. Disebut juga Baitullah, tapi lebih tepatnya disebut Baitul Maqdis. Itu bahasa Arabnya. Sedangkan bahasa Ibraninya disebut Bait Hamikdash. Makanya kalau kita menyebut Ruhul Kudus, mereka sebut Ruha Qadisha. Mirip tak? Mirip. Kalau kita menyebut Alkitab, mereka menyebut Haktab. Mirip tak? Mirip. Kita menyebut kaki, bahasa Arab rijl, mereka sebut regel. Kalau orang Jawa menyebut rewel, tapi nggak ada hubungan. Rijl kaki, regel kaki. Itu menunjukkan ada hubungan rumpun bahasanya. Oke, sekarang kalau kita baca kitab-kitab tafsir, Bait Hamikdash atau Baitul Maqdis itu hancur 2 kali. Kenapa rumah suci bisa hancur? Kenapa rumah suci yang disebut Baitullah itu hancur 2 kali? Ini nggak main-main. Dan Bani Israel itu harus terserak kemana-mana. Pada masa pertama, Baitullah itu yang ada di Palestina, atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina, itu dibangun oleh seorang nabi besar di kalangan mereka yang bernama Nabi Sulaiman. Mereka menyebut Slomo. Namanya saja sudah mencerminkan sesuatu, yakni figur yang membawa damai. Istilah Sulaiman itu orang yang membawa damai. Dari kata Slomo, dari kata Salom, sejajar dengan istilah Arab salam. Berarti figur ini membawa damai sejahtera. Dan beliau diperintahkan oleh Tuhannya untuk membangun kota besar yang disebut kota Yerusalem. Yerusalem arti harfiahnya, Yeru itu rumah, Salem itu sama dengan salam, berarti rumah damai atau wilayah damai. Coba perhatikan itu makna dari semua. Yang diperintahkan figur yang membawa damai sejahtera, kota yang dibangun itu disebut kota Yerusalem, wilayah damai sejahtera. Siapa yang memerintahkan itu? Yang empunya salam. Bukankah kita selalu berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu salah satu asmaul husna. Dan mereka menyebut bukan dengan istilah assalam, tapi menyebut dengan istilah hassalom. Dia yang empunya damai sejahtera. Dari nama ini kita bercermin bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya itu sebetulnya grand design utama. Bangsa Israel
diperintahkan untuk membangun rumah suci di bawah komando yang disebut namanya adalah Sulaiman, berarti Allah ingin membersamai mereka. Allah ingin bersama-sama dengan mereka. Ada simbolnya, yakni Baitullah. Tapi pertanyaannya, kenapa Baitullah bisa hancur? Siapa yang menghancurkan? Setelah masa pemerintahan Sulaiman, masa berikutnya, Bani Israel melakukan pelanggaran. Pelanggaran ini yang belum saya omongkan. Pelanggaran itulah yang menyebabkan Allah tidak berkenan kembali kepada mereka. Allah tidak berkenan membersamai mereka. Allah berpaling dari mereka sehingga Allah mengizinkan rumah sucinya dihancurkan oleh bangsa lain. Siapa yang menghancurkan? Bangsa Asyur, dan yang kedua bangsa Babilonia. Dan Bani Israel semua dijadikan budak dan mereka terserak ke seluruh muka bumi. Itu yang pertama. Karena mereka melakukan perbuatan fasad yang amat besar. Saya belum rinci nanti, supaya sampean kira-kira mengira apa perbuatan besar itu yang menyebabkan rumah suci Baitullah hancur. Kemudian mereka bertobat. Setelah bertobat di bawah komando nabi lain yang namanya juga disebut dalam Quran, Nabi Uzair. Mereka sebut dengan istilah Ezra. Jadi kalau panjenengan punya teman namanya Pak Ezra, itu maksudnya sama dengan Uzair. Ini beda bahasa. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Ibrani. Ezra, Uzair. Uzair atau Nabi Ezra diperintahkan oleh Allah untuk membangun yang kedua. Membangun rumah suci yang kedua. Dari pengasingan menuju wilayah Palestina. Bersama rombongan semua Yahudi. Karena mereka sudah bertobat. Diperintahkan bangun. Dan pembangunannya itu begitu megah. Sangat megah. Bangunan edisi yang kedua itu lebih megah dibanding bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Lebih megah. Bahkan saking megahnya, hari ini pun kita bisa saksikan sisa-sisa bangunan itu. Inilah bukti Allah tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Sama persis kayak kita, selalu menghilangkan barang bukti. Allah nggak pernah mau menghilangkan barang bukti. Sisa bangunan suci sampai hari ini masih dapat kita lihat dengan mata kepala kita, yang kita sebut namanya tembok ratapan. Itu bangunan suci yang tersisa. Coba bayangkan dan kita renungkan. Satu plong batu bata, kalau batu bata kita itu kecil atau besar? Kecil. Itu satu plong batu bata. Itu mereka bangun satu plong batu bata, itu besar sekali. Sampai tahu itu pintu masjid nih setingginya segitu. Itu satu plong batu bata. Bayangkan. Itu ditumpuk. Kira-kira tingginya seperti apa waktu itu? Kita saja kalau lihat tembok ratapan, mereka itu kalau sudah berdoa begini, itu sangat kecil dibanding batu batanya. Bayangkan itu. Itu yang tersisa. Berarti waktu itu bangunannya lebih besar, sangat-sangat besar. Tapi perhatikan, bangunan yang megah sebegitu megahnya Allah izinkan dihancurkan dengan melalui tangan kaisar dari Romawi. Saya belum cerita ini. Kenapa kok sampai Allah izinkan bangunan suci itu hancur? Bahasanya sederhana. Ketika kejahatan itu luar biasa di hadapan Allah, ketika sesuatu fasad itu menjadi kebiasaan dan itu dianggap sesuatu yang benar dan diwariskan dari satu generasi ke generasi, Allah tidak berkenan membersamai mereka. Allah itu suci, tidak bisa dikompromikan dengan sesuatu yang kotor.
Allah itu Maha Kudus, tidak mungkin bisa disandingkan dengan kenajisan. Kalau dosa dilakukan oleh pribadi, Allah masih mau lihat, Allah masih mau mendengar. Tapi kalau sudah dosa itu berjamaah dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, Allah tidak berkenan. Sampai-sampai rumah sucinya sebagai simbol kehadirannya di tengah-tengah umat manusia diizinkan untuk dihancurkan. Ya, bayangkan. Dosa apa itu? Kita harus tahu, dosa ini adalah pelajaran bagi kita. Dosa apa itu? Dosa yang dilakukan berjamaah untuk menipu Allah, walaupun sepertinya menjalankan syariat. Jadi syariat hanya dijadikan bumper. Saya tanya sekarang, kita punya Al-Quran, itu menjadi syariat. Ada perintah, ada larangan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu semua kepada kita yang disebut dengan syariat Islam. Oke, perhatikan itu, syariat Islam. Syariat itu sebetulnya untuk kita, bukan untuk Allah. Tapi itu perjanjian kita dengan Allah. Tapi kalau syariat itu dipermainkan, Allah nggak ridho. Taurat itu juga syariat, tapi mereka tidak menyebut syariat, halaha. Tapi maksudnya sama. Jadi dilarang ini, dilarang itu, lakukan ini, lakukan itu. Salah satu syariat, tolong coba dicek, dicatat, nanti di rumah dibaca. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat yang ke-65. Itu ada penegasan ayat yang jelas bagaimana mereka diperintahkan untuk memelihara hari Sabat. Ayat 65, ya. Diperintahkan bagi mereka untuk memelihara, menguduskan, menyucikan hari Sabat. Sabat itu sama dengan hari Sabtu. Sekarang ini hari apa? Sabtu. Hah? Ini hari Ahad atau hari Sabtu? Ini hari Sabat. Hari Sabtu. Sekarang ini masih hari Sabtu, hari Sabat bagi mereka, ya. Cara menghitung hari itu sama seperti kita. Hari itu dimulai pada saat matahari terbenam. Hari itu berganti pada saat matahari terbenam. Berarti hari dimulai hari baru itu pada saat subuh atau maghrib? Maghrib. Sama kayak kita. Baik itu perubahan hari ataupun perubahan bulan, itu dihitung pada saat maghrib. Bedanya begini, kalau kita kan sudah ada penegasan tuh jamnya, ya. Tapi kalau mereka itu melihat bintang di langit. Kalau sudah ada 3 bintang, itu menandakan perubahan hari baru. Persis kita adzan maghrib. Tolong cek nanti. Ada 3 bintang di atas, dihitung. Kelihatan kecil-kecil. Dan itulah cara tradisional waktu itu. Tapi kita kan sekarang sudah pakai alat, jadi sudah gampang. Intinya, mereka diperintahkan memelihara hari Sabat. Tapi karena manusia itu selalu ada pilihan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ternyata nafsu negatif itu kalau diberikan peluang, dia akan semakin liar. Dan kalau dilakukan berjamaah itu lebih berbahaya, karena ini dampaknya luar biasa. Maksudnya bagaimana? Mereka sangat materialistik, tidak mau memelihara kesucian. Karena ada keinginan besar materialistiknya. Tapi yang dijadikan bumper itu syariat. Jadi mereka memasang namanya jejaring ikan, itu bukan pada saat pas maghrib, tapi sebelum maghrib. Karena mereka tahu dan mereka lihat
pada saat Sabat itu ada, pada saat hari Sabat itu, maka ikan-ikan itu semakin banyak ngumpul. Tapi karena mereka diikat oleh syariat tadi, mereka nggak lakukan itu. Tapi sebelumnya, sebelum maghrib, dipasang jaring dengan harapan nanti ikan terperangkap. Nanti ngambilnya bukan pada hari Sabat, ngambilnya pada hari Ehad. Hari Ehad, hari pertama. Karena hari Sabat itu hari ketujuh. Setelah hari ketujuh, balik lagi ke hari pertama yang disebut hari Ehad. Kita menyebut hari Ahad. Hari Ahad sama dengan hari apa? Hari Minggu. Minggu itu dari kata domingo, hari Tuhan. Dari kata domingo, disingkat jadi minggu. Kalau kita menyebut hari Ahad, itu hari Minggu. Nah, jadi memasangnya itu sebelum Sabat, ngambil ikannya hari Ahad. Pertanyaannya sekarang, itu melanggar Sabat enggak? Saya tanya sekarang, itu melanggar Sabat enggak? Secara syariat, ya, secara syariat enggak melanggar, mereka beralibi, enggak melanggar Sabat. Toh hari Sabat enggak melakukan apa-apa, tapi sebelum Sabat dia sudah merekayasa. Jadi secara syariat sebetulnya nggak melanggar mereka, tapi di hadapan Allah mereka sudah melanggar. Karena apa? Nafsu untuk apa? Menipu Tuhannya. Kayak begini dilakukan nggak di antara kaum muslimin? Saya tanya sekarang, ada nggak rekayasa kayak begini di antara kaum muslimin? Makasih contoh. Kasih contoh ya, supaya gampang. Banyak orang yang mencoba untuk merekayasa syariat, sepertinya tidak melanggar syariat, tapi karena dia mencoba untuk menipu Tuhannya, maka dia lakukan itu. Saya kasih contoh sederhana. Orang yang berumrah itu baik atau enggak? Baik. Apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir. Oke. Kalau dilakukan umrah tahun 2024, kemudian umrah lagi tahun 2025, kira-kira dosanya dihapuskan atau tidak? Dosanya itu dihapuskan enggak? Dihapuskan. Dalilnya apa? Hadis menjelaskan. Jadi umrah itu menghapuskan dosa. Ya memang ada dalilnya, ada nasnya. Tapi kalau orang itu sudah mau menjadi pecundang, mencoba merekayasa hukum seakan-akan benar padahal menipu Tuhannya, dia berangkat umrah, oke? Umrah paling mahal berapa? Berapa? 40, atau anggap VIP sudah 50 juta deh. 50 juta ya, anggap VIP sudah. Dekat dengan Masjid Nabawi, mungkin dempet dengan masjidnya. Oke? Saking mahalnya, VIP. Jadi paling mahal 50 juta. Tapi dia korupsi 1 M. Kalau dia umroh 50 juta, susuk piro? Hah? Saya tanya sekarang, umrohnya 50 juta, korupsinya 1 M. Pertanyaannya, umrohnya sah atau tidak? Hah? Sah. Silakan tanya sama semua kiai, silakan tanya sama semua ustaz, silakan tanya sama semua orang yang mengerti agama. Jawaban mereka tetap sah. Sah. Inilah syariat. Tapi dia mengibuli syariat. Apakah umrohnya diterima? Allah tidak mau terima. Ini yang namanya membuat mainan syariat.
Yahudi juga sama. Jadi kalau ada Muslim melakukan begitu, sama dengan Yahudi gaya baru. Bukan hanya kereta gaya baru, tapi ada Yahudi gaya baru. Ini baru contoh. Masih banyak contoh yang lain. Jadi orang kalau sekedar mengejar sah, tidak sah, tapi tidak paham nilai, bahaya. Bagi orang Yahudi, sah itu. Menjaring ikan itu sah, tidak melanggar. Tapi bagi Allah, dia telah melakukan pelanggaran. Bahkan apa yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 65? Kunu kiradatan khasi. Apa itu? Jadilah kalian kera yang hidup. Loh, kenapa Allah menggunakan kalimat kunu, jadilah kalian? Karena ini bukan merujuk satu orang, tapi banyak orang. Berarti dosa ini dilakukan secara berjamaah. Kalau dosa dilakukan secara berjamaah, Allah tidak berkenan. Kalau dosa pribadi, Allah masih mau merangkul kita. Karena tidak ada dampak sosial. Dosa pribadi. Tapi kalau sudah berjamaah, ini efeknya efek domino. Allah nggak berkenan. Apapun dosa yang kita lakukan, ya, dosa apapun, Allah akan maafkan kalau kita taubatan nasuha. Nggak perlu cerita, Ustaz, saya dulu pernah korupsi begini, nggak usah ngomong, nggak usah cerita. Yang penting sekarang berhenti. Berhenti dari perbuatan itu dan taubatan nasuha. Berbuat baik kepada sesama itu sebagai apa? Kafarah. Dalam arti memperbaiki diri. Itulah seharusnya yang sekarang kita bangun. Agama ini suci. Jangan sekedar sebagai alat untuk kamuflase. Percuma kita ngaji setiap Sabtu, ngaji lagi Ahad, tapi kalau nggak ada perubahan, percuma. Saya di sini berperan sebagai murabbi. Murabbi itu sebagai pendidik. Saya harus mengevaluasi jamaah, apakah ada perubahan hidup, apakah ada kenaikan makam. Begitu. Seharusnya. Karena kita ini ibarat anak dan orang tua. Jadi bukan sekedar rutinitas. Kalau rutinitas ngaji, nggak perlu itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dosa berjamaah itu efeknya luar biasa. Dan itu menyebabkan Allah tidak berkenan kepada Bani Israel. Ini dosa pertama. Dosa yang menyandarkan syariat padahal menipu syariat itu sendiri. Jangan sampai itu kita lakukan. Dan jangan sampai kita bagian dari orang-orang yang berbuat seperti itu. Yang kedua, ini lebih dahsyat lagi. Kenapa Allah sampai mengizinkan yang namanya Baitullah atau Baitul Maqdis itu hancur? Karena mereka membungkam suara kenabian. Bukan sekedar suara kenabian yang dibungkam, nabi-nabi mereka juga dibunuh. Kita ambil saja peristiwa-peristiwa akhir sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus. 3 nabi diutus berturut-turut di kalangan Bani Israel di masa yang sangat emergensi. Pertama, diutus Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sebagai contoh supaya Bani Israel ambil pelajaran. Nabi Zakaria menyuarakan suara kenabian. Usianya sangat tua, ya, usia sangat tua. Istrinya pun mandul, bahkan menopause. Kira-kira kalau punya anak bisa nggak? Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Tapi Allah memberikan tanda. Orang yang sudah sepuh seperti itu, istrinya pun sudah mandul dan menopause, toh punya anak. Berarti Bani Israel harus belajar dari ini. Belajar apa? Ini dulu pernah terjadi kepada pribadi siapa? Ibrahim dan Sarah. Diulang peristiwa ini. Supaya apa? Bani Israel merenung. Kok begini ya? Berarti ini ada tanda
tanda dari Allah, tanda dari Tuhannya. Tapi tetap mereka aneh. Apa itu? Membungkam suara kenabian. Nabi Zakaria matinya bagaimana? Digergaji. Bayangin. Toh Allah masih Rahman dan Rahim kepada mereka. Ibaratnya Allah mengirim ajudannya. Ibaratnya kalau ini sudah pangkatnya jenderal, ngirim ajudan. Ajudan dibunuh. Kira-kira jenderalnya marah enggak? Kalau jenderal ya marah. Ini Allah nggak marah. Masih Rahman Rahim kepada mereka. Diutus Nabi baru. Siapa itu? Putranya Nabi Zakaria. Siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya menyuarakan suara kenabian kepada mereka. Tapi toh mereka tidak mau dengar. Bahkan Nabi Zakaria dibunuh. Dengan cara apa? Digorok lehernya. Sama seperti Sayyidina Husain menyuarakan suara kenabian dari kakeknya, digorok lehernya. Siapa yang menggorok? Umat non-muslim? Atau umat muslim sendiri? Sudah terjadi kan? Membungkam suara kenabian. Dipenggal kepalanya. Allah masih Rahman Rahim. Diutus Nabi baru lagi. Siapa? Nabi Isa. Dari diutusnya Nabi Isa ini, ibaratnya ini sudah Nabi terakhir dari kalangan kamu. Allah ingin mereka bertobat. Toh pada akhirnya mereka tidak mau bertobat. Bahkan diberikan tanda yang amat dahsyat. Nabi Isa lahir dari wanita yang menikah atau belum? Belum, masih muda. Belum pernah tersentuh laki-laki. Wanita suci. Seharusnya Bani Israel itu mengambil pelajaran itu. Kok bisa melahirkan anak? Iya kan? Bahkan anak itu nanti menjadi seorang nabi. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Sayyidah Maryam difitnah sebagai wanita pezina. Anaknya yang lahir dianggap sebagai anak zina. Coba bayangkan. Bahkan tidak berhenti di situ. Mereka berupaya untuk menyalibkan, membunuh Nabi Isa. Bahkan dilakukan secara berjamaah. Makanya dalam Quran itu, di surah An-Nisa, surah keempat, ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah ila akhiri ayat. Dan mereka berkata, kami sesungguhnya telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Coba bayangkan, Rasul Allah. Coba bayangkan, ayat itu menjadi penegasan. Ini dilakukan secara berjamaah. Tapi Allah nggak izinkan. Allah mau menyelamatkan Nabi Isa dan sampai hari ini dia hidup. Kenapa? Kok Nabi Isa nggak terbunuh? Kalau ini terbunuh, barang bukti itu hilang. Makanya Allah pelihara supaya apa? Nanti ketika dia datang sebagai bukti dan akan menghakimi bangsa Israel sendiri. Ini suara kenabian mau dibungkam. Dan kalau kita belajar ya, belajar kepada saudara kita, ada enggak yang dilakukan oleh Nabi Isa itu di masa-masa akhir dakwahnya? Tanya sama kaum Kristiani, mau yang Katolik, mau yang Protestan. Di kitabnya itu tertulis begini. Nabi Isa sebelum diburu, ya, sebelum mengalami pemburuan dirinya untuk dibunuh, dia berkhutbah di Baitul Maqdis itu, di Baitullah yang suci itu, di hadapan ulama-ulama bangsa Yahudi. Dia mengatakan apa? Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian semua seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian tidak mau, kalian menolak aku. Saksikanlah, wahai Yerusalem, Yerusalem, suatu saat nanti tidak ada satupun batu bata yang tersusun rapi ini
bangunan suci ini nanti akan dihancurkan luluh lantak. Itu sumpah Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan ya, bahasanya itu sangat tajam dah ini. Dia bilang Yerusalem, Yerusalem. Itu bukan bicara Yerusalemnya, maksudnya orang yang ada di kota Yerusalem itu. Dan ini adalah ulama-ulama hukum Taurat paham. Maksudnya ulama-ulama Yahudi, bukan ulama kita. Sama dengan kita, kalau ulama-ulamanya hanya sekedar sorban, sekedar sarung, sekedar jubah, sekedar sorban ini, kalau itu yang dijadikan marwah, hancur. Kalau akhlaknya sudah nggak benar. Perhatikan, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian semua, seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian tidak mau, kalian menolak aku. Saksikanlah, Yerusalem, Yerusalem, nanti bangunan suci ini tidak ada satu bata pun yang tersisa, semuanya akan diluluh lantakkan. Itu sumpah. Dan ternyata betul, tahun 70 Masehi, Kaisar Titus dari Romawi menghancurkan Baitullah di Yerusalem dan memporak-porandakan semua bangsa Yahudi terusir dari Palestina. Itu pelajaran. Dan itu pelajaran. Makanya kalau suara kebenaran dibungkam, ini bahaya. Suara kenabian itu sampai sekarang masih ada. Kalau nabi nggak ada, tapi suara kenabian senantiasa ada. Makanya kalau kita lihat fakta, ada seorang diplomat muda yang tiba-tiba dilakban, nggak mungkin bunuh diri. Itu pasti ada sesuatu. Ini bagian dari suara kenabian yang dibungkam. Inilah fakta real. Kita ambil pelajaran. Kalau sudah kejahatan itu sangat extraordinary, Allah berpaling dari kita. Dan itu jangan sampai kita lakukan. Oke? Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk memperbaiki diri, baik secara pribadi, keluarga, kolega, sistem negara, dan lain sebagainya. Perlu untuk taubatan nasuha secara berjamaah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi panjenengan semua. Baik, ada yang mau tanya? Sampai sekarang kok mau dihadirkan sama para Zionis Israel. Gimana Pak Ustaz? Sampai sekarang. Yang batas paling luar itu tembok ratapan tuh. Jadi itulah bukti hancurnya Baitul Maqdis. Kalau kita lihat videonya kan kelihatan toh, hancur. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang masih dapat kita saksikan hari ini. Sementara yang kubah emas di tengah itu, dan ada juga masjid yang agak ke pinggir, yang kubah biru ya, agak warna kebiruan. Itu dibangun oleh masa kekhalifahan kedua, Sayyidina Umar ibnul Khattab. Sebelum ada bangunan itu berarti sudah hancur luluh lantak. Jadi yang bangun yang kubah emas itu kita, maksudnya umat Islam. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi gak berani masuk ke dalam. Kenapa? Menganggap itu sangat suci. Mereka berdoa hanya di luar. Bahkan yang dibaca itu doa ratapan. Bacanya begini. Mau dengar? Adona selikhat bokhena levavot kole amuqat daber sedaqat hatta nulefaneha rahem alenu. Ngerti? Nggak ngerti. Perhatikan yang bagian akhir tuh. Hatta nulefaneha rahem alenu. Itu doa kesedihan tuh.
Hatanule faneha, kami telah berdosa kepadamu, wahai Allah, wahai Tuhan. Rahim alaihnu, rahmatilah kami, ampunilah kami. Coba bayangin. Doanya begitu. Hatanule faneha, kami meratap kepadamu, ampunilah kami. Rahim alaihnu, irhamna kalau bahasa Arabnya. Ya kan? Irhamna. Tahu arti irhamna apa? Hah? Rahmatilah kami, ampunilah kami. Mereka bicara rahim alaihnu. Tapi meskipun doanya begitu, Allah berpaling. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar lip service. Mereka punya tujuan sekarang. Bangunan itu, ya, bangunan yang disebut kubah emas dengan satunya lagi yang warna biru itu harus dihancurkan. Setelah dihancurkan, dibangun bait suci yang ketiga, lebih megah dari sebelumnya. Berarti kalau begitu, kalau Al-Aqsa yang bangunan itu hancur, kira-kira yang terjadi apa? Kiamat. Kira-kira kalau itu dihancurkan, umat Islam izinkan enggak? Nggak akan izinkan. Kalau umat Islam nggak akan izinkan, apa yang terjadi? Perang. Kalau perang terjadi, ini perang dunia keberapa? Makanya jangan duduk manis kan. Introspeksi. Makanya sekarang ini sesuatu yang amat besar ya. Ketika mereka berupaya ke arah situ, seakan-akan ini sudah aman, nggak akan bisa dikalahkan oleh yang lain-lain. Ternyata dihancurkan oleh siapa? Iran. Iron Dome ya, yang sebetulnya nggak mungkin ditembus, ternyata luluh lantah. Akhirnya mereka apa? Ngungsi semua sekarang. Kemana? Ke Cyprus. Bayangkan, ini bangsa yang kayak apa ini? Ya, tentu saja ini nggak secara keseluruhan ya. Ada di antara mereka yang bertobat, bahkan ada yang jadi Muslim, ada. Bahkan ada yang jadi sahabat Nabi. Siapa itu? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, dia seorang rabi Yahudi. Tahu rabi? Bukan rabi kapan? Wingi ta? Bukan itu. Rabi itu ulama besar Yahudi. Sangat ngerti hukum Taurat. Dan namanya Abdullah bin Salam. Jadi sahabat Nabi. Salah satu perawi dalam kitab Sahih Bukhari, kalau tidak keliru, ada di kitab hadis itu. Yang kedua, yang perempuan, ada yang bernama Safiyah binti Huyai, keturunan Nabi Harun. Jadi nasabnya nyambung ke Nabi Harun. Berarti keponakan Nabi Musa kan? Dan itu kemudian menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira wanita sempurna ada itu. Bapaknya Nabi Harun, pamannya Nabi Musa, suaminya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kan? Menjadi muslimah dan menjadi salah satu ummul mukminin yang kita muliakan. Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Jadi tidak semua, tapi ini karakter luar biasa ini. Jangan dicontoh. Karena apa? Merasa paling baik, paling sempurna, paling ini, paling itu. Inilah yang namanya kesombongan. Jadi jangan ditiru. Kita nggak boleh sombong. Yang kalau melakukan kesombongan begini, ini mengikuti jejak siapa? Iblis laknatullah alaih. Kita nggak boleh sombong. Apapun yang kita punya, ketampanan, kecantikan yang kita punya, ataupun harta yang kita punya, villa yang kita punya, kendaraan yang kita punya, investasi yang kita punya, jangan itu bagian dari kesombongan itu. Jadikan itu alat untuk ibadah kepada Allah. Insyaallah kita akan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada satu. Oke, singkat padat. Waalaikumsalam. Ustaz, di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang terkait dengan Islam. Kita yang
sebagai umat Islam kan paham benar bahwa kebenaran dalam Al-Quran tidak bisa terbantahkan. Tapi kenapa masih ada orang-orang itu yang kemudian tidak meyakini bahwa Bani Israel itu harus berdamai, selalu saja harus berdamai, selalu saja padahal di dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa dia adalah bangsa yang selalu ikat terhadap apa yang sudah diizinkan. Tapi kenapa seluruh masyarakat dunia juga termasuk masyarakat Islam itu selalu berupaya untuk mendamaikan. Padahal di kisah-kisah dalam Al-Quran selalu tertuju bahwa bangsa ini tidak bisa dipercaya. Kira-kira apa yang mendorong sebagian manusia bahkan bangsa mungkin mengarah ke arah perdamaian dan sebagainya. Terima kasih. Sekarang fakta tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Dulu bangsa Eropa sangat welcome, bahkan sangat melindungi Israel. Tapi sekarang mereka berubah. Bangsa Eropa sudah berubah. Bahkan kalau tidak keliru, bulan Agustus ini Prancis dan Inggris mengumumkan di PBB untuk mendukung Palestina yang sebelumnya anti Palestina. Artinya apa? Berarti sekarang sudah berubah. Dunia berubah. Termasuk kita juga berubah. Sebagian besar kita dulu itu terpecah dua. Ada yang membela Palestina, ada yang membela Israel. Sekarang dunia sudah bergerak. Bergerak apa? Melihat fakta langsung bahwa genosida itu betul-betul terjadi. Tahu genosida? Pembunuhan, penghapusan etnik lah, ibaratnya begitu. Dan sekarang Eropa sudah hampir bisa dipastikan 75% sudah bergeser untuk membela Palestina. Ini bagaimana bisa terjadi? Dulu nggak bisa kayak begini. Dulu semua suara Palestina dibungkam kan, sekarang udah enggak. Mudah-mudahan ini ada sesuatu yang lebih baik ke depan. Kita nggak tahu, ini adalah lonceng dunia. Jadi dunia ini yang kita baca itu ya Palestina. Kemana Palestina bergerak, dunia itu bergerak. Berarti kiamat itu tolak ukurnya di Indonesia atau di sono? Di sono. Makanya jangan tenang-tenang, lihat semakin jam itu bergeser. Dari jam 1 ke 2, dari 2 ke 3 sampai maghrib tiba. Maka jangan mengharap jam jarum itu berputar lagi. Jadi intinya di situ sekarang. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan ya. Kalau lihat dari jam itu kemudian kalau kita lihat memang itu tigasan agak jauh. Hubungannya kok bukan di aksornya tapi biasa kasih. Oh. Ya, kalau kita tahu sebetulnya ya Gaza itu kan bagian pinggir tuh, dekat laut tuh. Ya. Saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau tidak. Tahu artinya Gaza itu apa? Gaza. Apa artinya? Medan perang. Jadi secara nama itu sudah mencerminkan itu. Jadi kita dengar Gaza. Apa makna Gaza? Dari bahasa Arabnya Gaza. Artinya apa? Medan tempur. Jadi orangnya betul-betul tangguh, membela untuk kebenaran itu. Dan kita tahu
Yang namanya Yerusalem itu kan jauh dari Gaza, jauh. Baitul Maqdis itu di Yerusalem, bukan di Gaza. Tapi kenapa yang digempur itu di Gaza? Karena ini ada masalahnya. Yang mau memelihara, yang mau berjuang untuk mempertahankan Al-Aqsa itu orang-orang Gaza. Jadi kalau Gaza sudah jebol, kira-kira bangunan itu hancurnya lebih cepat atau lebih lambat? Bisa bayangkan sendiri. Dan sekarang Yerusalem itu kan Yerusalem Timur sudah dikuasai Israel. Siapa yang menjaga tentara di luar? Apakah tentara Palestina? Di dekat Masjidil Aqsa itu loh, yang menjaga tentara Palestina atau tentara Israel? Sudah kelihatan kan? Nah, dari situ sebetulnya. Wes, paham? Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat. Yang penting bukan masalah itunya ya, tapi jangan lakukan dosa berjamaah dan jangan bungkam suara kenabian. Kalau dua yang dilakukan, hati-hati, Allah akan berpaling dari kita, dan itu sangat tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.